Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa kembali di pembelajaran PPKN di tema 7 subtema 3 tentang kepemimpinan. Anak-anak, tentu kita melihat banyak sekali pemimpin di sekitar kita. Ada presiden yang memimpin sebuah negara, ada kepala sekolah yang memimpin sebuah lembaga sekolah, bahkan ada ayah atau ibu yang memimpin sebuah keluarga. Nah, seorang pemimpin yang baik itu harus dapat menyatukan anggotanya, serta dia bisa menyatukan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya. Dengan begitu, tidak akan terjadi perpecahan. Nah, apa saja sih sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik? Yang pertama, jujur. Dia harus bisa jujur dalam menjalankan kepemimpinannya. Kemudian yang kedua, dia mampu bersikap tegas jika ada anggotanya yang melakukan tindakan yang tidak disiplin. Kemudian yang ketiga, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota yang dipimpinnya. Yang keempat, seorang pemimpin itu harus mampu bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Dan yang kelima, dia mampu mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama, serta dia mampu menerima kritik dan saran dari anggota yang dipimpinnya. Kemudian yang terakhir, seorang pemimpin itu harus mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga dia bisa menjadi teladan yang baik bagi seluruh anggotanya. Anak-anak hebat, jika kalian nanti ingin menjadi seorang pemimpin, kalian harus bisa berusaha untuk memiliki sikap-sikap tersebut tadi ya. Contoh di kelas kita nih, di kelas kita ada ketua kelas. Ketua kelas itu biasanya dipilih oleh guru beserta para siswa. Kemudian, seseorang yang dipilih menjadi ketua kelas itu harus memiliki sikap kepemimpinan yang baik dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Dengan memilih pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, maka diharapkan kesejahteraan anggotanya dapat terpenuhi. Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memiliki sikap-sikap kepemimpinan. Nah, contoh-contoh pemilihan contoh-contoh pemilihan pemimpin selain pemilihan ketua kelas adalah pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Oke, selain sikap kepemimpinan, selanjutnya akan kita bahas tentang penerapan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Royong berarti masyarakat bekerja sama, saling membantu untuk mencapai suatu tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Gotong royong itu merupakan salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia dari dulu terbiasa melaksanakan gotong royong untuk menyelesaikan masalah. Masyarakat itu bergotong royong secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karena itu, dalam kegiatan gotong royong diperlukan semangat kekeluargaan karena didasari oleh rasa kepedulian terhadap sesamanya. Gotong royong yang dilandasi oleh rasa kekeluargaan ini tentu saja sesuai dengan butir-butir Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nanti anak-anak bisa cari contohnya apa saja sih kegiatan gotong royong yang ada di masyarakat. Misalnya nih, kerja bakti dalam membersihkan lingkungan. Kemudian ada bersama-sama membangun pos ronda atau membersihkan lapangan misalnya. Kemudian bersama-sama menyiapkan acara peringatan hari-hari besar nasional atau bahkan peringatan hari-hari besar keagamaan. Kemudian bersama-sama membangun atau memperbaiki jembatan. Kemudian bersama-sama membersihkan lingkungan yang baru saja tertimpa bencana. Dan masih banyak contoh kegiatan gotong royong yang lain. Anak-anak, ayo ingat kembali sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.
Nah, seorang pemimpin harus dapat menerapkan sikap-sikap kepemimpinan jika ingin menjadi pemimpin yang baik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Meskipun kita tidak memimpin suatu organisasi tertentu, kita tetap harus menerapkan sikap-sikap kepemimpinan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan sikap-sikap tersebut, kita dapat menjadi pemimpin setidaknya untuk diri kita sendiri. Dengan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, maka kita akan dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat menjalin hubungan baik pula dengan orang lain. Agar dapat menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menerapkan sikap-sikap berikut. Yang pertama, bertanggung jawab saat mengerjakan tugas, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan baik bersama dengan orang lain. Yang ketiga, lebih mementingkan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Dan yang keempat, mampu membuat keputusan atas suatu masalah. Nah, jika kita sudah mampu menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, akan banyak manfaat yang kita peroleh. Manfaat tersebut antara lain, kita dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, lebih disiplin, dan memiliki nilai kepedulian yang tinggi. Dengan semakin banyak orang yang menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah pasti kualitas masyarakat Indonesia dapat semakin baik dan Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah tentang penerapan nilai kekeluargaan sesuai dengan Pancasila. Seperti sudah dipelajari sebelumnya ya, bahwa semangat gotong royong itu harus dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan artinya suatu hubungan masyarakat yang menunjukkan keakraban dan kedekatan sehingga tercipta solidaritas seperti layaknya sebuah keluarga. Nah, dengan adanya semangat kekeluargaan, maka akan ada rasa peduli sesama anggota masyarakat. Dengan demikian, jika ada orang lain yang mengalami suatu kesusahan, kita akan merasa perlu memberikan suatu bantuan yang dapat meringankannya. Semangat kekeluargaan itu sendiri sangat sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah penerapan nilai-nilai kekeluargaan yang tercermin dalam sila kelima. Yang pertama, saling menghormati dan toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan hidup dengan tetangga, meskipun tetangga tersebut berbeda agama. Kemudian yang ketiga, bersikap adil dan tenggang rasa kepada tetangga. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Kemudian menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat serta membantu tetangga jika ada tetangga yang mengalami kesusahan. Dan yang ketujuh, bekerja sama dan aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya ada kerja bakti, ronda malam, kemudian mempersiapkan acara-acara hari-hari besar agama dan hari-hari besar nasional dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.